Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Firmansyah, mahasiswa PG dari LPTK IAIN Ponorogo. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, akan melaksanakan UKIN yang akan dilaksanakan di MIPSM Kebonagung. Mengambil kelas 6, mata pelajaran IPA, materi pembelajaran perkembangbiakan hewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sebelum kita mengawali aktivitas belajar kita bersama-sama, kita berdoa dulu. Oh yang waktunya pimpin berdoa. Silakan pimpin. Berdoa
Yang tidak masuk hari ini Mas Hasan masih sakit ya. Mas Hasan gimana Mas Hasan? Keadaannya sudah bisa makan sendiri Pak belum? Belum bisa, masih di suami. Ya, kita doakan bersama-sama supaya Mas Hasan segera sembuh. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPA. Kemarin kita sudah mempelajari materi tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Ya kan kemarin perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan kemarin apa saja? Satu, membela diri, apalagi tunas. Kemarin kita juga sudah melaksanakan tugas proyek mencangkok, iya toh? Nah, siapa yang belum mengirim video? Terakhir seharusnya hari ini ya. Ya, hari ini saya tunggu terakhir video mencangkok yang dilaksanakan di rumah sebagai tugas proyek yang kedua. Tugas proyek yang pertama kemarin kita sudah membuat rangkuman materi dari video pembelajaran. Terus kemudian yang kedua, tugas proyek yang kedua yaitu membuat video pembelajaran ketika kalian mencangkok di rumah. Kemudian yang ketiga nanti jangan lupa nanti kalau sudah keluar akar sekitar bulan November atau Oktober akhir, kalau dilihat cangkokannya kalau sudah keluar akar segera dipotong kemudian dibawa ke madrasah untuk saya nilai. Jelas? Oke. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang perkembangbiakan. Kalau kemarin tentang tumbuhan, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ganti tentang perkembangbiakan hewan. Masih ingat pengertian perbedaan generatif sama vegetatif? Selanjutnya sebelum kita belajar lebih lanjut, di sekitar rumah sampean semua, binatang atau hewan apa yang biasa kalian temui? Ayam. Ayam. Apalagi? Ikan. Apalagi? Burung. Apalagi? Sapi. Jangan yang besar-besar, kan yang kecil-kecil banyak hewan yang kecil-kecil. Semut. Apalagi? Nyamuk. Cicak. Jadi hewan itu enggak hanya yang besar-besar ya, tapi yang kecil-kecil bahkan yang tidak bisa kita amati, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop itu juga termasuk kingdom atau kerajaan hewan. Jelas? Oke. Kalau tadi ada sapi, ada kucing, ada nyamuk. Sekarang coba hewan-hewan tersebut itu berkembang biak dengan apa ya kira-kira? Kalau nyamuk berkembang biak dengan bagaimana? Tahu kan? Kemudian pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan baik secara generatif maupun vegetatif. Kemudian tujuan pembelajarannya, pembelajaran kita belajar hari ini ada dua tujuannya. Yang pertama, kalian semua, sampean semua nanti harus dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Jadi nanti kita akan belajar berkolaborasi sehingga nanti kita semua, sampean semua bisa mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, anak-anak perhatikan gambar yang saya tunjukkan di sini. Gambar apa ya? Di mana dia itu? Di darat. Tapi kadang ketika mencari makan di air. Bagaimana cara dia berkembang biak? Betul kan? Nah, ada pertanyaan? Oke. Kita lanjutkan gambar berikutnya. Gambar apa ini? Logo.
Di mana dia hidup? Air apa? Tawar apa laut? Bagaimana kira-kira cara berkembang biak? Melahirkan? Ada yang lain? Dia melahirkan, mulut masih gede. Yang lain? Hah? Bertelur. Terus ada lagi nggak yang lain? Enggak. Oke. Kita mengamati gambar. Sekarang kita akan belajar lebih lanjut mengenai perkembangan hewan. Tapi sebelum itu, saya bentuk kelompok dulu agar nanti bisa berkolaborasi untuk belajar bersama-sama. Saya bacakan kelompoknya. Nanti kelompok 1 membentuk kelompok di sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini depan, kelompok 4 belakang, kelompok 5 sebelah sini, kelompok 6 sebelah sini. Jelas? Oke. Abdul Majid kelompok 1. Sudah untuk kelompok semua ya. Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Saya bagikan map ini. Di dalam map ini nanti ada satu LKPD, lembar kerja LKPD. Tempat kalian nanti bekerja membuat gambar sama membuat tabel. Kemudian yang kedua ada modul materi pembelajaran. Jelas? Nanti yang kita pelajari dulu adalah LKPD-nya. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, saya belajar dulu. Kita akan menonton video pembelajaran seperti yang kita tulis di dalam tata cara mengerjakan LKPD. Apakah kalian sudah siap untuk menyaksikan video pembelajaran? Mas Hafiz sudah siap? Oke. Mas Dio sudah siap menonton video pembelajaran? Oke. Mari kita saksikan video pembelajaran. Kalau nanti ada pertanyaan mengenai video pembelajaran atau ingin mencatat informasi penting yang berwaktu lama, silakan angkat tangan untuk kita buktikan atau bertanya. Jelas? Tahukah kalian kalau hewan bisa berkembang biak atau melalui proses perkawinan atau pembukaan? Bagaimana caranya? Yuk simak. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui pembuahan ovum oleh sperma, terdiri dari pembentukan tunas, fragmentasi, membelah diri, dan partenogenesis. Mari kita cari tahu bagaimana proses perkembangbiakannya. Yang pertama, pembentukan tunas. Contoh hewan yang membentuk tunas adalah hidra dan anemon laut. Mari kita amati gambar.
Demikian tadi video pembelajaran tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Apa saja tadi? Ada satu, tunas, terus membelah diri, terus fragmentasi, terus yang terakhir tadi parthenogenesis. Ada 4 cara perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Yang mengalami tunas tadi contohnya hewan apa saja? Anemon sama hidra. Anemon laut sama hidra itu yang mengalami tunas. Terus yang mengalami fragmentasi, cacing, pelana, ya. Kemudian yang membelah diri tadi apa contohnya? Yang dari 1 menjadi 2, membelah tulang amuba, contohnya membelah diri amuba. Kemudian yang terakhir yang mengalami parthenogenesis, contohnya banyak tadi. Yang pertama apa? Komodo. Yang kedua daun. Yang ketiga lebah jantan. Kalau lebah betina itu adalah sel telur yang dibuahi. Kalau lebah jantan itu sel telur yang parthenogenesis. Terus yang terakhir daknia. Jelas? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, silakan dibuka LKPD yang terakhir. Itu ada tabel perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Silakan bekerja sama untuk mengisi tabel tersebut. Tadi ada 4 cara perkembangbiakan, yaitu yang pertama tunas, yang kedua fragmentasi, yang ketiga membelah diri, yang keempat parthenogenesis. Silakan dimasukkan ke dalam tabel itu. Kemudian contoh hewannya apa? Informasi pentingnya. Oke, silakan selamat bekerja. Ayo bekerja bareng-bareng. Ayo bekerja bareng-bareng. Terima kasih. Informasi pentingnya tadi apa saja? Nah, contoh hewannya tadi apa? Parthenogenesis. Bagaimana? Tabelnya sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, setelah ini kita melaksanakan presentasi di depan kelas. Silahkan dipersiapkan anggota kelompoknya. Ada yang bertugas nanti memperkenalkan diri, ada yang bertugas untuk menjelaskan materinya pembelajaran dari tabel-tabel tersebut. Kalau anggotanya 4, bagi 2-2, satu orang dua, nomor 1, 2 dan 3, 4. Kemudian yang terakhir nanti menutup. Jelas? Ada pertanyaan? Oke. Kelompok mana yang siap duluan? Ada yang mau maju duluan? Lebih cepat lebih baik.
Oke, kelompok 4 silakan dulu. Ayo silakan. Yang lain perhatikan, silakan mengajukan pertanyaan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tabel pembagian dari tujuan. Ya, silakan. Animal laut tidak dapat dilihat oleh mata, dapat dilihat dengan ukuran sebelah ini. Untuk tahap berikutnya, sekarang kita mempelajari perkembangbiakan hewan yang kedua, yaitu perkembangbiakan secara generatif. Silahkan dibuka modul materi pembelajaran, halaman pertama. Silahkan dipelajari mulai halaman pertama sampai halaman keempat. Apa saja cara perkembangbiakan generatif pada hewan? Silahkan melaksanakan kegiatan literasi. Yuk, silahkan dibaca. A hero claims a warrior's heart. I tell you, the dragonborn comes with the voice, will, and power of the ancient North. Believe, the dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, the dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You know, the dragonborns come. Sudah selesai membacanya? Dari modul itu dapat kita simpulkan ada berapa cara perkembangbiakan generatif itu pada hewan. Satu, perkembangbiakannya ovipan, terus ovovivipan, terus vivipan. Ovipan tadi namanya apa? Bertelur. Ovovivipan bertelur,
dilahirkan anaknya setelah yang ketiga melahirkan. Pak, jelas? Ya. Silakan dibuat kita konsep. Dawakin, nalasin basmarin, padahin bokum, maberakas twan, atinor, palgan, ponson sin drosan, dawakin, vahin, kodan mudran. Tadi kita sudah menyelesaikan tabel, kemudian sudah presentasi. Setelah ini kita akan bermain game luar kelas. Jadi nanti setelah ini kita keluar kelas. Ya, kita laksanakan game untuk mengelompokkan gambar hewan sesuai dengan cara berkembangbiaknya. Nanti tata cara gamenya saya jelaskan duluan. Jelas? Oke, sekarang kita keluar dulu. Oke, sudah siap semua? Oke, kita lakukan game kinestetik. Jadi nanti saya bagikan per kelompok secara acak, yaitu amplop yang berisi gambar hewan. Jelas? Silakan nanti berdiskusi dengan temannya untuk menentukan perkembangbiakan hewannya. Hewan ini berkembangbiaknya secara apa? Hewan ini berkembangbiak secara apa? Jelas? Kemudian nanti setelah waktunya diskusi habis, orang yang memegang gambar hewan menuju ke meja baris sesuai dengan cara berkembangbiaknya. Ada ovipar, vivipar, sama oposivipar. Jelas? Di sini nanti ada gambar mulai nomor 1 sampai 6. Jelas? Nomor 1 berarti paling depan. Nomor
kita sudah melaksanakan game di luar. Kita mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan generatifnya. Ada ovipa, vivipat, dan ovovivipat. Sekarang kita akan melaksanakan quiz melalui aplikasi Quizzes. Karena tadi di kelas sebelah sana wifi-nya tidak nyambung, artinya kita pindah ke kelas ini. Oke, sekarang dibuka link yang ada di laptopnya masing-masing kelompok sudah membawa menghadap laptop masing-masing kan. Sekarang dibuka link asesmen sumatif nomor 2. Mati. Kuisnya tadi sudah selesai. Dari penilaian tadi, Quizzes dapat diketahui hampir semuanya, nggak hampir, semuanya di atas KTTP, yaitu di atas kriteria tuntasan tujuan pembelajaran. Karena nilainya di atas 70 semua. Ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90. Tapi belum ada yang 100. Oke. Karena semuanya sudah di atas nilai KKTP, maka silahkan semuanya membuka link pengayaan yang ada di Word tadi, nomor 3. Dibuka link nomor 3. Dibuka link nomor 3 di Word-nya tadi. Pak, habis keluar loh, Pak. Pengayaan yaitu membahas tentang bagaimana platypus berkembang biak. Bagaimana tadi platypus berkembang biak dengan cara bertelur. Platypus itu binatang yang unik. Dia termasuk mamalia, menyusui anaknya, tapi ternyata dia berkembang biak dengan bertelur. Karena umumnya mamalia itu vivipar atau melahirkan seperti sapi, kambing, kerbau, orangutan, paus. Tapi platypus dia menyusui anaknya tapi bertelur. Jelas? Oke. Tadi dari awal kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Kemudian kita lanjutkan dengan perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang tadi perkembangbiakan vegetatif pada hewan tadi ada berapa cara? Ada perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Yang di video pembelajaran tadi ada berapa? Ada 4. Apa saja? 1, tunas. Yang kedua, membelah diri. Yang ketiga, fragmentasi. Yang keempat, parthenogenesis. Yang membelah diri apa contohnya tadi? Amuba sama paramecium.
Yang tunas contohnya apa tadi? Hydra. Terus yang ketiga, yang fragmentasi contohnya apa? Yang tunas animal laut. Yang fragmentasi, yang tipis tadi, nah cacing planaria. Yang terakhir parthenogenesis tadi contohnya apa? Komodo, lebah jantan, ya kutu daun. Sekarang minggu depan pertemuan yang akan datang, karena pembahasan tentang perkembangbiakan sudah kita lampaui semua, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan, perkembangbiakan pada hewan, maka pertemuan yang akan datang, Mas Majid, perhatikan, maka pertemuan yang akan datang kita akan melaksanakan penilaian harian atau asesmen formatif, asesmen sumatif. Jelas? Tolong materi-materi yang sudah kita pelajari dipelajari kembali di rumah. Jelas? Oke. Saya ulangi lagi, minggu depan atau pertemuan yang akan datang kita akan melaksanakan asesmen sumatif atau ulangan harian atau penilaian harian. Jadi tolong materi-materi tentang perkembangbiakan tumbuhan dan perkembangbiakan hewan dipelajari lagi di rumah. Jelas semuanya? Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, setelah ini pelajaran apa? Fikih. Oke. Setelah ini pembelajaran fikih. Sebelum kita akhiri pembelajaran IPA-nya, mari kita berdoa dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ulangan. Jelas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.